Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan ya. Ini nanti habis selesai, berarti bukan hari ini, besok lah ya. Besok baru ibu share sasarbo ya, sasarbo Jumatan. Oke, kita lihat di sini posisi ini. Nah, ini peta konsepnya, fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan seterusnya. Nah, kita mulai memasuki aplikasi diferensial ya. Ini yang terlewat kapan kita belajar fungsi turunan trigonometri maupun aljabar, pernah ibu sampaikan secara sekilas di limit. Terus kalau fungsi logaritma eksponen gimana? Nah, itu dia. Kalau eksponen dan logaritma di skip, sebenarnya nggak diajarkan lagi di Indonesia. Dulu tahun kurikulum 99 logaritma dan eksponen diajarkan gitu loh. Cuman kesininya dari KTSP 2026 terus kurikulum K13 ya. Nah, mulai kesini-sini dihapuskan karena dirasa cukup memberatkan. Tapi kalau kalian ujian tes masuk ke di luar negeri, materi-materi ini ada. Karena materi-materi ini adalah kelompok E-level. Jadi untuk sekolah-sekolah yang favorit ke luar negeri ya dia masih tetap pakai E-level gitu. Nah, E-level itu kedalaman materinya sampai sini. Nah, Indonesia mengurangi. Jadi ya kamu kalau tes mau nanti masuk ke luar negeri ya adalah artinya soal-soal seperti ini ya. Atau biasanya nanti kalau kamu ikut apa ya, kayak kalau kita mah di sini tuh apa yang suka nolong-nolong, nah nanti dikasih tahu, oh ini kalau ke negara ini porsinya, ke negara ini porsinya ini. Nah, kalau masuk universitas ke negara ini seperti tadi dikasih tahu sama mereka. Kalau kayak your manajemen, nah itu pasti mereka ngasih tahu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini aplikasi diferensial. Buat apa sih belajar diferensial ya? Karena sejauh ini kamu belajar diferensial banyaknya untuk menyelesaikan limit, cara cepatnya limit. Jangan dibalik ya. Kalau kamu nanti kuliah di jurusan teknik kedokteran atau ya berbuat teknik lah, terus di universitas yang bagus, limitnya ngerjainnya cara cepat dan diferensial. Nanti kamu ya kalau dosennya saklek, kamu langsung dapat jong itu ya, berarti kamu nggak paham ya. Oke, kita bahas yang ini, aplikasi diferensial ya. Aplikasi diferensial itu nah ini ibu bandingkan, memang aplikasi diferensial kok di sini ada pengertian diferensial betul, tapi pengertian diferensial bukan aplikasi diferensial. Ini hanya pengingat. Jadi gini, pengertian diferensial itu anak-anak seringkali salah kaprah gitu, bedanya dengan aplikasi itu jauh sekali gitu ya. Ibu munculkan dengan yang soal yang sama atau tak munculkan dua kali ya. Soal satu sama soal ketepatan lah ya. Ya, sebentar tak ini kan udah tak buat, biar tak buat ini dah. Sebentar biar
1. Oke, sebentar. Orang nanti sama ibu nanti ibu bahas secara nyata ini. Jadi yang sangat bentrok itu adalah aplikasi diferensial. Nah, ini terutama untuk persamaan garis singgung dan pengertiannya. Nah, kalian bisa lihat kalau pengertian diferensial itu adalah gradien garis singgung sebuah kurva. Syarat kurvanya harus merupakan grafik fungsi atau perubahan suatu fungsi dalam sesaat. Nah, pertanyaannya gini, ini ada grafik, diketahui kurva y x kuadrat min 4x plus 3. Tentukan nilai gradien kurva pada titik 5,8. Nah, untuk x sama dengan untuk x sama dengan 3, ya 5,8 lah. Ibuku salah ini, harusnya gradiennya 5,8, salah ini. Dulu ini harus betulin 2 kali 5 min 4. Jadi nanti mau dibetulin, ininya harusnya 5 bukannya 3. Ininya 5. Nanti, nah ini 5. Ya, ini kan 2 kali 5, 6. Nah, kayak gitu. Hanya M-nya itu berapa? M-nya itu adalah gradiennya ini. Y sama dengan aksen sama dengan M adalah 2x min 4 dari sini. Nah, berapa nilai M-nya? Nilai M-nya ini. Sementara nah contoh keduanya ini, contoh aplikasi. Di aplikasi pengertian diferensial bukan aplikasi ya. Nah, ini diketahui kurva Y, tentukan persamaan garis singgung kurva. Persamaan singgung dan kurang, dan garis normal kurva. Nah, di titik 5,28 garis singgungnya adalah 6. 5,86 dapat ini. Garis normal, Mem. Nah, ini kan gradiennya 6 nih. Garis normal itu, lihat gambar. Garis normal itu dia nah, ini garis normal. Kalau ini disebut garis singgung, ini garis normal. Jadi tapi dia harus tegak lurus, karena memang kalau ada garis-garis yang lain, ini tegak lurus, garis singgung, bukan garis normal. Garis normal itu harus melalui titik singgung. Ya. Jadi gimana, Mem? Ya ini. Ada tegak lurus. Nah, tegak lurus garis normalnya ini M-nya berapa, Mem? Min 1/6. Garis tegak lurus garis 6 dikali min 1/6 adalah min 1. Jadi min 1/6. Nah, ya. Lanjut lagi sini. Terus yang kedua, menggambar kurva. Samaan grafik, sketsa, membuat sketsa. Nah, ini grafik polinom, grafik fungsi lah, bagusnya mana kita ganti. Nah, kamu mau tidak mau, nah ini dia fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, kayak gini caranya. Nah, gambarnya kayak gini tuh, buatlah grafik ini seperti ini. Ini disebut titik stasioner atau titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Ini fungsi naik, ini fungsi turun. Ini turunan keduanya untuk menentukan puncaknya, maksimum minimum. Tuh, ini titik stasioner. Naik, kurva naik pada saat X lebih besar daripada 2 nih.
Nah, ini 2, fungsinya naik terus. Lebih kecil 2, grafiknya apa? Turun. Nah, itu turun. Lupa di sini. Ini turun. Ini naik. Ini titik stasioner. Itu. Ya, ini seperti ini. Nah, sementara ini, nah, aplikasi dalam bidang yang lain, bisa bidang fisika, ekonomi, biologi, kimia, matematika itu sendiri. Nah, saya Bu, iya, dalam matematik contohnya kayak gini. Nah, soal ini soal SMP kelas 3. Nah, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling dan lebar. Agar luas penghubungan taman minimum, tentukan panjang taman tersebut. Nah, seperti ini. Ya, berapa sih nilai minimum maksimumnya? Ya, oke, kita lanjutkan sini. Nah, contoh lanjutan aplikasi diferensial tadi kan buatlah grafik fungsi dari ini. Nah, ini kan cara kamu waktu kelas 10, A-nya berapa, terus titik puncaknya berapa, titik potongnya berapa. Nah, ini digambar seperti ini. Nah, cara menggambarnya gini. Nah, yang kedua, ini titik stasioner ini. Nah, ini solusinya ini pakai turunan. Ini titik stasioner. Nah, nanti kita sambil buka-buka lah. Nah, ini nanti Ibu harus baik ini belum solusinya, ini belum harus dilihat. Ini bahasannya. Itu. Nah, kalau ini kan artinya kamu bisa ngakalin pakai dua cara, kelas 1 kelas 2 semester 1. Tetapi kalau yang ini, kamu nggak akan bisa. Diskriminan udah nggak bisa. Buatlah sketsa grafik fungsi dari ini. Ya udah, nggak bisa, harus pakai diferensial. Nah, itu. Maka kenapa harus belajar diferensial? Nih, fungsi naik. Belajar pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini yang susah. Ini susah, terserah. Anak-anak pertidaksamaan. Ampun dah. Nah, ini. Nanti kita review sebentar. Nah, gambarnya kayak apa, Mem? Kayak gini. Tuh. Nanti kita sambil jalan. Paham ya? Nah, terus apalagi nih? Ini. Nah, aplikasi bidang yang lain. Yang tadinya ekonomi, matematika, fisika. Nah, matematika itu persamaan kurva fx. Kemiringan garis potong. Ini M atau ya kemiringan garis potong ini, kemiringan garis singgung pada kurva ini tuh di aksen titik stasioner fungsi naik. Nah, ini sebenarnya ini nggak usah lah, ini nggak usah dibuang, ini nggak usah. Nah, yang sering keluar tuh ini fisika, ekonomi yang susahnya. Square, nah jarak, terus kecepatan sesaat. Oh, ini kecepatan rata-rata. Terus percepatan, turunan kedua. Nah, ekonomi, total pendapatan RX, total biaya CX, total laba total. Oh, ekonomi rumusnya banyak, jadi hafalannya lumayan. Kalau kamu pakai rumus cepat, kasihan. Ya, rata-rata biaya delta C per delta X. Nanti kita bahas soal aja. Fungsi permintaannya ini tuh. Laju berbahasa saat. Ya, yang disebut dengan marginal. Pendapatan marginal. Harga marginal. Laba marginal. Ya. Paling susah ekonomi kalau ini ya. Oke, kita mulai dari sini. Kita mulai dari ini.
Soalnya seperti ini. Sambil jalan ya. Nah, berapa sih ini mana pernyataan yang betul? Nah, soal-soalnya seperti ini, bukan gambar grafik saja. Ini Y aksen. Nah, kamu cari dari sini Y aksennya adalah ini 6x kuadrat. Ini 4x min 2. Y-nya, Y2-nya adalah 12x min 4. Titik minimum, titik maksimum, nah titik potong. Kalau berbicara titik maksimum, titik minimum, berarti dia berhubungan dengan puncak. Apa yang dimunculkan? Ya, aksen. Ya, aksen sama dengan 0. Berarti 6x kuadrat, min 4x, min 2, 0. Bagi 2 ya. Susah kalau udah ini kalau kamu jago ini, kamu berarti bisa pelajaran kelas 10, kelas 11 ya. Aduh. Bagi 2. 3x, 2x, min 1, 0. Apa yang dibuka? Yang dibuka adalah pengetahuanmu kelas 10 dan kelas 11 kelas tuh. Tuh, ini min 3, 2. Berarti berapa? 3x min 3. Ini 3x dari sini ya. Ini 3x. Tak salah ibu, salah nanya salah ibu. Swear kalau udah masuk sini susah. Semua terulang semua. Nah. 3x dari mana? Sini. Kalau di sini yang 2, 2. Kalau di sini yang 4, 4. Kalau di sini 7, 7. Min plus. Dari mana? Dari sini. Min 3, 1. Kita sederhanakan ya. X min 1. 3x plus 1 sama dengan 0. Tuh. Ini. Masukkan sini. Susah ini. Swear terkewer-kewer susah. Ya. Nah, ini kalian perhatikan. X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan kalau P itu kan puncaknya X. P, YP ya. Nah, P X-nya adalah 1, titik-titik. P-nya min 1/3, titik-titik. Nah, yang jadi ini kan adalah ini. Ini adalah Y sama dengan bukan. Ini harus. Nah, kamu nanti bisa Y-nya. Y-nya masukkan ke. Nah, ya, masuk dari sini aja udah sederhanain lah. Y sama dengan ya 1.
3, 3, 1, 1, ini 0. Berarti dia berapa tuh? Ya, fungsinya 0. Ini berapa sih? Tuh. Oh salah, sorry. Tadi dia masuk ke sini. Y sama dengan S kuadrat. Sorry, salah. Berapa sih? Salah. Salah, nah ini yang rada susah. Coba ya. Dua, min 2, min 2, min 3, X. Ini 1, 2, 2, 0, 1, min 1. Berarti dia min 4. Min 4 tuh. Ya, 1 min 4 lagi. Berarti berapa nih? 2, min 2, min 2, min 3. Berapa? Sepertiga. 2, min 2 per 3. 6 kurang 2. 6 ini 2, ini 6. Ya, 6 berarti min 8 per 3. Kalikan 8 per 9. 18 per 9. Berarti 10 per 9. 10 per 27. Wah, sisanya gede. Nah, coba perhatikan. Dia bilang minimum. Terus yang keduanya berapa? Yang ini lagi ya. Lumayan ini. Terus yang keduanya adalah yang keduanya adalah 12 X min 4. 12 X min 4. Masukkan 1. 12 kurang 4, 8. 8 ini lebih besar 0, berarti dia puncaknya di minimum ini. Tuh. Kita coba cocokin. Dia min 1 berapa tuh? 1, min 4. 1, min 4. Berarti ini bukan. Coba bayangin. Ya. Titik potong dengan sumbu X sumbu Y. Nah, titik potong X sumbu Y. Nah, ini lumayan. Aduh. Nah, kalau titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti kan dia 2 X pangkat 3 min 2 X min 2 X min 3 0. Dia bilang titiknya min 3,0. Masukkan ini aja, bener enggak? 2 min 2 min 2 min 3. Ini min 3 min 3 2 min 6 min 12 36
32 ini min 3. Nah, 32 min 90 min 96. Enggak tuh. Nanti bukan 0. Sumbu Y, sumbu Y ini jika Y-nya 0. Gimana kalau jika X-nya 0? Jika X-nya 0, Y 2X pangkat 3, 2X pangkat 2, aduh kurang, min 2X min 3. Masukkan 0. 0, Y-nya berapa? Min 3. Tuh. Berarti yang benar mana? Yang 4 saja. Tuh. Udah capek-capek yang 4 saja. Coba kamu perhatikan mana yang tidak bisanya, tanyakan ke ibu. Coba perhatikan dulu. Dudukan. Sip, bisa. Nah, coba nomor titik tertinggi tetap maksimum. Minimum. Nah, coba nomor 2. Nomor 2 kamu coba. Ada susah ya. Coba nomor 2. Lumayan susah nih. Nih nomor 2. Nomor 2 coba. Coba nomor 2. Nah, nomor 2. Coba nomor 2. Kalau kita gedein lagi. Nomor 2. Coba. Dia nggak bisa digambar dengan diskriminan. Nah, coba kamu dicoba 2 menit aja. Ini memang cara-cara seperti tadi. Ya. Kita buka ini soalnya, kau salin dulu dah. Atau soalnya tak share ke grup. Kita dulu grupnya mana ya? Nah, mana WA? Lama. Tak share. Tak share. Nah, kerjain dah. Soalnya tak share di grup. Tolong dikerjakan. Nah, soalnya gimana memang caranya? Tak buka ini deh, aplikasinya.
Tuh, kerjakan. Yang tadi ini harus praktek soalnya bukan apa-apa. Nah, nah, mana ya? Caranya mana ya? Nah, caranya ini. Ya tak kasih waktu. Soalnya lihat di WA ya. Ya 5 menit dari sekarang dah. Yuk, coba dulu.
kita bahas ya. Langkah-langkah yang tadi. Pernyataan berikut katanya, pernyataan berikut yang benar untuk grafik ini. Berarti kan kamu harus bisa gambar grafik ya. Nah, gambar grafik. Nah, gimana gambar grafiknya? Urut-urutannya ini ya. Ini urut-urutannya. Kita mulai di sini. Yang pertama, urutannya itu adalah kalian tulis Y sama dengan kayaknya pendek buat dibikinnya. Oh, harusnya panjang. Sebentar. Yang ini lihat. Ini sama dengan kan ini X pangkat 4 min 32X. Y aksen adalah 4X pangkat 3 min 32. Y2 adalah 12X. Sampai sini bisa ya. Ini langkah ke-1. Langkah kedua, kalian bagiin aja kotak ini ya. 1, 3. Y aksen sama dengan 0. Y aksen lebih besar 0. Y aksen ini. Nah, ini fungsinya mencari titik puncak-puncaknya itu XP, YP. Ini fungsinya naik. Ini fungsinya turun. Tuh, fungsinya ini tok. Ya, lanjut. Ibu pakai yang ini. Y aksen sama dengan 0. Y aksennya ini mana? 4. 4 X pangkat 3 32 0. Mari kita bagi dengan bagi 4 tuh. Berarti X pangkat 3 min 8 0. Nah, ini bapolinom. Ibu bilang susah ya, bapolinom. Ini gimana Bu? Kita buat ini kan faktornya plus minus 2. Ibu pakai 2 ya. Pakai 2. Ini berarti 1 pangkat 2 0 pangkat 1 0 min 8. Ini aja harus bisa deh. Jangan diterusin lagi ya. Ibu nggak tahu banyak kasih ini 1 kali 2 2 ini 4 8. Ini 0. Berarti berapa? Ini tuh adalah X min 2. Nah, yang ini adalah X kuadrat 2X plus 4 tuh ya. Ini nggak bisa difaktorkan, udah X nya 2 aja
X-nya sama dengan 2 kan, X sama dengan 2. Oh, mana P-nya berapa? Y-nya adalah berapa? Y-nya tadi soalnya berapa tuh? Susah X pangkat 4, X pangkat 4 min 32X, min 32X. Nah, masukkan 2 pangkat 4 min 32 kali 2 berapa tuh? Ini 16 kali 64 berarti min 16 8 ya, 5 kurang 1 48. Jadi puncaknya adalah 2,48 tuh. Susah benar, bukan ibu nakutin, susah di sini. Nah, fungsinya naik turunannya y aksen lebih besar 0. Pakai ini aja, ini X pangkat 3 min 8 lebih besar 0. Pakai ini X min 2 X kuadrat 2X plus 4 lebih besar 0. Ini bisa difaktorin, ini nggak bisa difaktorkan. Lihat, ini X-nya 2. Nah, yang ini tuh terus susah ini. Ya, kalau orang bilang gampang, aduh kacau. Ini A-nya 1. D-nya B kuadrat min 4AC. Berarti berapa tuh? 4 min 4 plus 1 kali 4, 16. Lebih kecil 0 kan? Nah, A-nya lebih besar 0. Nah, ini definite positif, berarti selalu positif. Nah, ini gimana caranya? Di garis bilangan susah, cukup 2 ya. Ini kosong, masukkan di atas 2 0, masukkan sini 0 dikurang 2 min 2 min kali plus min 3 plus kali plus positif. Ini berarti 2 lebih kecil X lebih besar 2. Ini nggak usah dicari lagi, ini pasti X lebih kecil 2. Udah, ini akan naik ini. Terus puncaknya gimana ya? Langkah ketiga susah. Langkah ketiga, ini kan puncaknya dicari nih, maksimum minimum. Y2 nya berapa? Y2 nya adalah ini 2 ya. Y2 nya berapa? Y nya adalah 4X pangkat 4. Y2 nya berapa tuh? Y2 nya 12X. Masukkan 12 kali 2 24 lebih besar 0. Kalau lebih besar 0, maka P 2,48 adalah titik puncak minimum. Kalian gambar dulu yang namanya ini, gambar dulu nih ya, gambar dulu ini aja dulu dah. Nah, gambar ini dulu, gambar XY ini 0, ini 2 ya, ini min 48 di bawah nih. Nah, taruhlah min 48. Dia bilang di atas 2 naik, di bawah min 2 turun. Nah, ini kan 2 ya, ini 2. Nah, bisa bayangkan sama kamu gambarnya gimana. Nah, kan gambar titiknya kurang nih, maka muncul, oh ini kan ke 3, ke 4. Keempat itu muncul ini. Udah susah ini. Ya, anak-anak nggak. Kalau kamu nggak bisa ini, maka integral nggak bisa. Ya.
nya 0, Y-nya 0. Ya, Y sama dengan X. Berapa sih tadi puncaknya? X pangkat 4 min 32 X pangkat 4 min 32 X. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0 kan, berarti 0,0. Y-nya 0, X pangkat 4 min 32 X 0. X pangkat 3 min 32 0. Nah ini oke lah langsung, ini bisa X min 0. Nah yang ini kita pakai order ya. Berapa ya? 2 pangkat 3 8, 3 pangkatnya 7. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Ya 32. Kalau 2 pangkat 5 bisa, ini pangkat 3. Nah ini nggak bisa, udah tinggal 0,0 tuh. Punyanya titik 0,0 di sini, titiknya hanya ini dan ini. Ada 2 tuh. Cluenya lagi adalah ini tuh. Berapa titik ininya? Dia naik nih naik. Dia naik nih. Dia naik. Ini dia turun tuh. Ya, ini turun. Ini naik, ini turun. Gimana, Mem? Pada saat X lebih besar 0, dia naik. Ini 2 di sini. Ini 2 di sini, 2 di sini, ini 2 di sini. Dia naik, bikinnya naik. Terus di bawah 2 dia turun. Di bawah 2 ini dia turun. Dia turun. Nah, gimana dengan 0? Gimana dengan titik 0, Mem ini? Nah, mungkin kan di bawah 0 dia. Dimungkinkan di bawah 0 dia naik. Kita cek di sini ya. Ini lumayan susah. 0. Dibilang 0, 0, 0, 0. Masukkan 0. Masukkan aja iseng. Masukkan angka berapa? Misalnya 1. Ya. Masukkan di sini. 1 kuadrat. Ibu masukkan sini ya. 1 Y sama dengan X pangkat 4 min 32 X. 1 dikurang 32 min 31 tuh. 31 kan berarti dari sini ini kan 34 nih. Ini min. Min 1 ngaco. Min 1 plus min 33 Bu. 33 berarti kan di atas. Oh berarti benar turun. Terus turun tuh. Sudah gambarnya seperti ini. Nah, soalmu apa? Mempunyai titik tertinggi 0,0. Titik tertingginya berapa? Nih, dia bukan tertinggi, dia minimum tuh. Dia minimum. Terendah, salah. Terendahnya kita berapa? 2,48. Mempunyai titik belok, bukan titik belok. Di 2,4 itu adalah puncak minimum. Belok itu, nah, fungsi naik lebih kecil 2. Fungsinya naik pada saat X lebih besar 2. Fungsi turun. Ini kacau, mempunyai titik belok. Ini harusnya melalui 0,0. Titik tertingginya di 0,0. Enggak. Dia turun terus kok ya. 2,48. 16, 4 tuh. Benar. Salah ini. Fungsi turun pada X lebih besar 2. Fungsi turun X lebih kecil 2. Ini naik. Ini kan lebih besar 0. Dia turun lebih kecil 2.
wah kacau ini turunnya lebih kecil 2, ini naik lebih besar 2, ini bukan, ini enggak, di antara ini salah ini. Nah ini yang harus jawabannya mah. Ya, coba gini, ibu fokuskan di sini, harus bisa ya. Nanti sama ibu kirim soal kamu, kita bahas di hari Kamis. Jadi ini ibu kirim semua poin ini sekarang. Wah, kamu pelajari, ibu langsung kasih soalnya ya. Kalau ibu kirim soal, ini ibu bikin soalnya, ibu bikin PG, ibu bikin PG, ibu kirim soal. Hari Kamis ibu bahas. Ya, kan gimana dengan aplikasi soal yang lain? Itu dia mengikuti itu. Nanti ini gambarnya gimana ya? Soal yang lain itu mengikuti. Yang ini mengikuti. Ya, ini turun. Gambar aja dulu lah titik belok. Fungsi nomor 10, 11 itu enggak fungsi. 10 11 itu enggak ngaruh gitu loh. Nanti aja kalau kamu udah bisa gambar ya. Sama ibu akhiri, tapi kamu mengerjakan ya. Nomor 80 mah ibu enggak guna, belum waktunya kamu. Nomor 7 juga masih belum guna. Ya, yang normal saja dulu mah ibu dikirim ya. Terus kalau yang nomor 4 juga nggak guna karena analisa, kamu paling yang ini aja ya. Kamu jangan lupa absen, kalau ibu kirim link absennya lagi, ibu bikinin. Tapi